Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali. Tetapi jangan lupa kita selalu bersyukur dan juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Kita bisa sekolah dan belajar seperti sedia kala, berkumpul bersama teman-teman dan juga Bapak Ibu guru di sekolah ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelumnya anak-anak sudah baca doa kan? Ya, kita akan lanjutkan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman tempat wisata di wilayah Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Tonton videonya sampai habis ya nak ya. Perhatikan, amati, dan konsentrasi. Selamat belajar. Kita mulai pembelajaran 4, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Kita mengamati ya. Perhatikan gambar berikut. Suasana kebun binatang sangat ramai pengunjung. Fatimah berkeliling bersama teman-teman. Fatimah berkenalan dengan salah satu pengunjung. Fatimah berkenalan dengan Ella yang berasal dari Bandung. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai daerah. Ada dari Madura, Solo, Jakarta, Bandung, dan Malang. Nah anak-anak, kalau kita mengunjungi suatu tempat, memang beraneka ragam suku, dari asal yang mana saja itu mungkin kita akan ketemu ya. Dan pada saat itu ada misalnya kita bertemu seseorang, kita akan berkenalan. Nah, saling menyapa ya. Nah, coba perhatikan pada gambar seperti Fatimah dengan Ella berkenalan. Perhatikan mereka berjabat tangan. Ini pada saat belum pandemi ya anak-anak. Nah, kemudian kalau sudah berkenalan, menyebutkan satu sama lain namanya masing-masing. Saya Fatimah. Kemudian Ella juga menyebutkan saya Ella. Nah, kemudian pada saat ngobrol mungkin atau memperlihatkan sesuatu, mereka menggunakan kata sapaan. Misalnya, halo Ella, coba perhatikan ini. Nah, kata sapaannya Ella tadi ya. Anak-anak sudah pernah kan belajar? Ya. Kemudian suasana pada saat misalnya kita mengunjungi suatu tempat tentunya sangat ramai dan hati kita merasa bahagia ya. Nah, berikutnya di halaman 173 anak-anak lihat ada pertanyaannya ya dari teks bacaan tadi. Yang nomor 1, siapa nama anak yang berkenalan dengan Fatimah? Iya, anak-anak bisa jawab sendiri ya. Jadi tadi dari teks bacaannya nomor 1 sampai 5. Nah, berikutnya kita mari menulis di halaman 174. Sebelum berkenalan, biasanya seseorang menyapa terlebih dahulu. Nah, di situ ada contoh Fatimah ya. Sekarang buatlah kalimat yang memuat kata sapaan. Misalnya dari kata Fatimah, maksudnya Fatimah itu menyapa, ingin berkenalan. Bu kasih contoh misalnya, hai teman, perkenalkan nama saya Fatimah. Nah, ingat kalau kata sapaan itu kan dia menggunakan kata teman. Nah, T-nya berarti huruf besar. Selain itu Fatimah ya memang nama orang ya. Selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri. Mari mengamati. Anak-anak, pada saat kita misalnya mengunjungi suatu tempat misalnya wisata kita atau tempat bermain, kita akan melihat di situ ada
tempat bermain misalnya kereta-keretaan, kemudian ada komedi putar, bisa juga tempat wisatanya ada flying fox, dan juga ada pada gambar itu misalnya ada 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu adalah tempat misalnya kalau kita foto-foto di sana seolah-olah kelihatannya kita seperti nyata, misalnya kita berdiri suatu tempat yang ada kapalnya, seolah-olah kita berada di atas kapal. Nah, pada saat kita mengunjungi tempat wisata atau wahana permainan, kita akan merasa bahagia, senang karena kita berkumpul, bermain bersama-sama keluarga atau juga bersama-sama dengan sepupu dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya tempat-tempat wisata di Indonesia. Anak-anak sering kan berkunjung ke suatu tempat misalnya pada saat liburan sekolah tiba ya. Nah, sekarang kita amati, ini adalah Pulau Komodo. Mengapa disebut Pulau Komodo? Karena di sini banyak hewan komodo yang makannya termasuk pemakan daging ya. Pulau Komodo ini terletak di Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis ini terletak di Jogja ya, sekitar 27 km dari pusat kota Jogja. Daerah ini, tempat wisata ini terkenal dengan sunsetnya yang romantis. Nah, pada gambar berikutnya ini adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, Gunung Bromo ini terkenal juga dengan hawanya yang sejuk dan pemandangannya yang sangat indah. Karena keindahannya juga banyak wisatawan yang datang ke sana. Bukan hanya wisatawan dari Indonesia, tetapi juga wisatawan dari mancanegara. Mancanegara itu maksudnya dari berbagai negara ya nak ya. Nah, berikutnya ini adalah gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah, tetapi sekitar 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi Borobudur ini berbentuk stupa, didirikan oleh penganut agama Buddha. Candi Borobudur ini termasuk kuil Buddha terbesar di Indonesia dan juga merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Nah, pada Candi Borobudur ini banyak sekali relief-relief, kemudian stupa, arca atau patung. Nah, kalau melihat gambarnya pasti anak-anak suka dan ingin pergi ke sana. Mungkin banyak juga anak-anak yang sudah pernah ke sana ya. Sangat indah Candi Borobudur itu. Nah, kalau tadi Candi Borobudur, sekarang Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah candi yang dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa dalam ajaran agama Hindu ya. Candi ini juga disebut Candi Roro Jonggrang. Candi ini, Prambanan ini terletak di Sleman, Yogyakarta. Nah, bentuknya berbeda dengan Borobudur. Kalau Borobudur tadi melebar, kalau Candi Prambanan ini tinggi dan ramping. Nah, itu membedakannya ya. Dia aliran agama Hindu. Candi Prambanan juga termasuk candi yang terindah di Asia Tenggara. Nah, berikutnya ini adalah objek wisata Raja Ampat. Raja Ampat ini terletak di Papua, tepatnya di Papua Barat. Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan. Raja Ampat ini pemandangan bawah lautnya sangat indah, sehingga merupakan tujuan para penyelam. Nah, ini adalah salah satu objek wisata di Pulau Bali. Bali ibu kotanya Denpasar ya. Nah, ini salah satunya, yaitu banyak sekali objek wisata di Pulau Bali itu. Ada Pura Uluwatu, Pantai Kuta, Seminyak, Sanur, Nusa Dua, dan banyak lagi yang lainnya ya. Jadi objek wisata di Indonesia itu tidak kalah menariknya dengan objek wisata di luar negeri. Nah, kalau kita ke Bali itu ada
sebuah pertunjukan tari kecak yang merupakan tarian tradisional dari Bali ya. Itu dipertunjukkannya untuk para wisatawan atau para pengunjung. Pasti semuanya sangat senang. Berikutnya Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Nah, ini ada gambarnya Istana Ana, ada keong emas ya. Taman Mini Indonesia ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari dari berbagai provinsi ya, ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional. Kemudian Taman Mini Indonesia ini juga di tengah-tengahnya terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur. Miniatur itu ukuran kecil kepulauan Indonesia ya. Kemudian kita melihatnya dari kereta gantung. Di situ juga banyak berbagai museum, ada museum, kemudian ada teater Tanah Airku, kemudian keong emas tadi. Nah, ini gambar Danau Toba. Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, di tengah-tengahnya ada Pulau Samosir. Sangat indah ya. Nah, itulah anak-anak tempat-tempat objek wisata yang ada di Indonesia. Semoga kita dapat berkunjung ke sana ya. Tetapi tentunya pada saat liburan sekolah. Nah, berikutnya ini ada 10 soal anak-anak kerjakan di buku tulisnya ya. Kerjakan dengan semangat dan mandiri. Selamat bekerja. Nah, berikutnya anak-anak, setelah kita tadi berwisata, kita belajar dulu matematika ya. Misal dalam satu kelas 2 ada 20 siswa. Dan siswa tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Maka setiap kelompok karena dibagi 2 menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Ya, jadi setiap kelompok terdiri dari 20 dibagi 2 sama dengan 10 siswa. Nah, jadi kalau dia setengahnya karena bawahnya 1/2 dibagi 2 ya. Jadi maka masing-masing kelompok terdiri dari 10 siswa. Nah, contoh berikutnya, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah karena dia setengah itu kan 1/2. Berarti 36 dibagi 2 karena pecahannya tadi 1/2 berarti dibagi 2 saja. Nah, kita menggunakan cara pengurangan. Waktu semester 1 kan kita sudah pernah pembagian dengan cara dikurang. Misalnya 36 dibagi 2 berarti kita kurangkan 36 dikurang 2 seterusnya sampai hasilnya 0. Jadi kita kurangkan terus 36 dikurang 2 hasilnya berapa, terus sampai hasilnya 0 lagi ya. Nah, kita setelah hasilnya 0 kita hitung ada berapa kali pengurangannya dari 36 dikurang 2 sampai 2 dikurang 2 hasilnya 0 itu ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai hasilnya ada 18 kali. Maka setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 2 sama dengan 18 siswa. Nah, contoh berikutnya, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah karena sepertiga itu 1/3 berarti 36 dibagi 3. Kita cara mengerjakan pembagian dengan pengurangan berulang lagi sampai hasilnya 0. 36 dikurang 3 sama dengan 33. 33 dikurang 3 sama dengan 30. Terus kita kurangkan terus, tinggal 3 dikurang 3 sehingga hasilnya sama dengan 0. Karena ada 12 kali pengurangan, maka 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi
36 dibagi 3 tadi hasilnya 12 siswa ya. Nah, dari contoh-contoh yang Ibu berikan tadi, kita pembagiannya dengan cara pengurangan saja ya. Anak-anak lebih paham ya. Nah, jadi kalau umpamanya sepertiga bagian, berarti sepertiga itu 1/3, tinggal kita bagi 3 saja. Jadi kalau dia 1/4 bagian dari siswa, berarti 1/4 itu 1/4, tinggal dibagi 4. Kalau setengah bagian dari siswa, nah berarti setengah itu kan 1/2 dibagi 2. Nah, jadi anak-anak jangan bingung ya kalau ketemu soal cerita yang seperti itu. Nah, berikutnya ada tugas yang nanti anak-anak setor juga ya. Nah, di halaman 189. Selesaikan persoalan berikut berkaitan dengan pecahan. Seperti tadi ya, contoh-contohnya. Nah, ini yang di 1 sampai 5. Seperti nomor 1. Di kelas Anton berjumlah 30 siswa. Setengah dari siswa tersebut sedang kerja bakti membantu guru. Berapa siswa yang kerja bakti membantu guru? Nah, anak-anak gunakan dengan cara pembagian tadi. Berarti kalau dia setengah, ingat ya, setengah itu kan 1/2, berarti 30 dibagi 2. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Berapa kali dia dikurangnya, misalnya 30 dibagi 2, berarti 30 dikurang 2, 30 dikurang 2, 30 dikurang 2 hasilnya 28. 28 dikurang 2 sampai hasilnya 0 ya. Itulah tinggal kita hitung berapa kalinya. Seperti contoh tadi. Anak-anak kerjakan ya, itu yang disetor. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Demikianlah anak-anak pembelajaran videonya hari ini dengan Ibu Eli. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa jaga kesehatannya ya, anak-anak tetap rajin belajar. Soal-soal yang di buku mana yang belum dijawab, anak-anak jawab. Ya, tetap semangat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.